Sporty People, kita lanjut lagi nih ya ngobrolnya, masih sama Aina juga di sini. Sekarang yang aku pengen bahas tuh lebih kepada perjalanan karir seorang Aina. Kalau boleh diceritain sedikit gitu ya, awalnya gimana sih bisa menembus, kamu kan pertama dari level daerah dulu kan pasti, terus masuk ke nasional juga pasti bukan perjalanan yang pendek, bukan hal yang mudah, sampai akhirnya bisa mewakili Indonesia di ajang internasional tuh gimana cerita perjalanannya? Jadi awalnya itu aku mulai dari kejuaraan tingkat daerah, dari mana asalku itu Kalimantan Barat. Oh, oke. Iya, jadi pertama kali aku ikut kejuaraan daerah itu umur 12 tahun. 12 tahun udah ikut kejuaraan daerah. Itu Iya. lawannya rata-rata usianya berapa tuh waktu itu? Waktu itu ada yang ya umur 20-an, ada yang 30. Lumayan banget ya. Iya. Cuman waktu di kejuaraan daerah itu aku nggak langsung juara satu, aku cuman dapat perunggu. Cuman karena waktu itu pengurus melihat ada potensi, dia memberangkatkan aku untuk mengikuti kejuaraan nasional. Ya, kejuaraan nasional pertama kali itu aku masih ingat di Semarang 2010. Jadi karena excited kan, aku juga karena pengen tahu gimana sih rasanya kejuaraan nasional biliar gitu. Jadi aku tanpa aku sadari aku rupanya lolos nih sampai ke 16 besar gitu. Walaupun aku kalah di 16 besar, tapi itu sangat berkesan banget karena di 16 besar aku langsung ketemu nomor satunya Indonesia. Iya, jadi di umur 12 tahun itu aku langsung ketemu seniorku Kak Angel. Gimana tuh rasanya baru pertama kali mewakili di Kalimantan. berarti kan tarafnya nasional ya, Iya. mewakili daerah dulu di taraf nasional, terus langsung ketemunya sama nomor satu di Indonesia. Iya, aku karena waktu itu karena masih kecil kayaknya, jadi kayak seneng banget nih ketemu nomor satu di Indonesia, jadi kayak karena aku lihatnya dari dia, biliar ini bisa jadi profesi gitu, jadi nggak nyangka juga walaupun aku kalah, tapi setelah aku kalah dari situ aku pengen mau jadi lebih baik lagi gitu. Aku pengen kalau bisa harus bisa lebih dari dia. Ada bagusnya juga start di usia yang sangat muda karena jadi overthinkingnya tuh masih positif ya, malah jadi termotivasi gitu, pengen kayak idola. Itu loh. Iya, itu kan untuk taraf nasional. Kalau yang kemudian mewakili Indonesia menghadapi negara-negara lain, masih ingat nggak pertama di mana? Pertama kali itu 2014 di Beijing, China, umur 16 tahun. 16 tahun. Iya. Itu langsung mewakili Indonesia di China. Iya. Pada saat itu berarti kan kalau biliar tuh nggak ada kelompok umur ya, bisa berhadapan dengan usia berapapun gitu. Iya. Pada saat itu pertama ketemu sama siapa? Ada nggak sih yang usianya masih belasan juga? Aku waktu itu karena pertama kali, aku nggak notice sih ini pemain ini dari mana, tapi aku lebih notice mereka udah yang kayak pemain top di dunia gitu. Oh, oke. Iya. Jadi bisa dibilang mungkin pada saat itu kamu yang termuda juga kali ya? Mungkin ya. Tapi mungkin ada yang juga kurang lebih umurnya kayak aku. Gitu. Deketan lah Iya, ya, deketan. tapi nggak banyak. Nggak banyak. Oke, tapi sebenarnya kalau lagi kompetisi internasional gitu ya, terus ketemu sama lawan-lawan yang levelnya tuh di atas kita. Waktu masih kecil kan termotivasi. Iya. Tapi seiring bertambahnya usia, ada rasa-rasa kayak minder atau mungkin beban tersendiri nggak sih berhadapan sama mereka-mereka itu? Awalnya ya kalau ketika kompetisi nih berhadapan dengan mereka terus kayak lihat hasil drawing, malah ketemu sama yang top-topnya di dunia, sempet kayak nggak apa-apa, kalah juga kayak pengalaman gitu, cuman lebih kayak amazed gitu, terpukau, masih kayak biasanya aku cuma nonton dari YouTube nih, nggak nyangka akhirnya aku sekarang bisa kompetisi sama mereka gitu. Tapi aku rasa itu salah satu kunci kesuksesan dari Aina juga sih. Positive thinking dan memang ya udah nothing tulus aja gitu, nggak menjadikan lawan-lawannya itu sebagai beban, tapi mau ketemu sama yang ada di level berapapun yang penting kasih yang terbaik gitu kan. Iya, bener sekali. Dan malah kalau ketemu sama yang lebih jago tuh jadi lebih semangat gitu. Iya bener. Tapi kalau berhadapan sama senior gitu ya, biasanya kan kalau di olahraga lain biasanya mereka punya kayak ritual-ritualnya sendiri sebelum mulai pertandingan tuh harus ngapain. Kalau di biliar ada juga nggak sih kayak mungkin mereka bawa tumbler sendiri atau apa ada nggak sih senior yang punya ciri khas kayak gitu, atau mungkin Aina sendiri punya satu kebiasaan yang harus dilakuin setiap mau bertanding? Nah ini menarik sih kalau menurutku, karena setiap atlet itu mereka ketika mau bertanding punya treatmentnya masing-masing. Iya kan, beda-beda nih biasanya nih. Biasanya mungkin kalau aku pribadi ya, aku lebih suka menyendiri gitu, karena aku mau fokus. Dengerin musik atau emang? Aku nggak dengerin musik, enggak, justru? aku lebih kayak duduk diam aja, tapi kayak nggak mau diganggu gitu. Cuma kalau ada beberapa orang mungkin dia bakalan dengerin musik atau enggak kopi, kafein ya. Mungkin dengan kopi ya.
untuk mungkin sebenarnya calm the nerves juga kali ya, karena Iya. kan deg-degan tuh Iya, gitu. karena itu tadi kan mental game Nervous itu ya. kita nggak bisa kayak mungkin olahraga lain bisa ekspresi, tapi kalau kita Benar. biliar kita juga harus stay calm. Itu dia, kalau biliar tuh boleh nggak sih sebenarnya pada saat kita berhasil melakukan sebuah shot, terus kita selebrasi itu ada taraf-tarafnya sendiri nggak sih, kayak nggak boleh teriak atau apa, ada aturan-aturannya nggak? Biasanya mereka bakal ngelakuin selebrasi ketika mereka udah menangin match itu. Oh, Iya. not during the game tapi Iya. pas sudah selesai gitu. Iya. Oh, jadi ternyata ada acuan-acuannya juga. Pantes ya kalau ngeliat orang pertandingan biliar tuh kayaknya tenang, nggak banyak suara. Iya. Yang nontonnya aja udah ikutan deg-degan. Iya. Cuma sekarang berarti ada di urutan keberapa nih? Kalau ngeliat ranking, Aina sekarang ada di urutan Kalau di dunia sekarang ada di urutan ke-17. ke-17. Itu Iya. dunia. Di dunia. Urutan ke-17 dunia. Di ranking yang udah sangat baik ya menurut aku di usia kamu yang sekarang. Masih ada perasaan nervous nggak sih setiap mau menghadapi suatu pertandingan? Kalau nervous pasti ada, nggak mungkin nggak ada karena kita kadang mewakili negara ya. Kayak kadang pengen memberikan yang terbaik, kita takut performanya nggak bakalan sesuai ekspektasi. Pasti ada, cuman balik lagi ketika hal itu terjadi kayak cuman kita kan ada punya pelatih ya kebetulan. Jadi Iya. konsultasi. Jadi kayak back to basic lah. Jadi kita kayak fokus aja deh dengan one by one pottingnya gitu. Iya. Nah, yang aku juga penasaran ya, Aina, karena kan orang tuh sebenarnya masih ada yang beranggapan bahwa biliar itu adalah olahraga yang mahal. Harus sewa tempat, Iya. sewa sticknya juga, Iya. nyewa tempatnya pun juga kalau sendirian lumayan berasa ya kalau kita mau latihan yang panjang gitu. Kalau menurut kamu sebenarnya gimana sih geliat dari olahraga biliar sendiri di Indonesia? Antusiasmenya seperti apa khususnya yang mau masuk ke jenjang profesional gitu, menjadikan ini sebuah karir? Sebenarnya ya kalau mau jujur, sekarang kan biliar lagi maju-majunya gitu ya. Terus saya bukan tahun ini aja, sebenarnya dari 3 atau 4 tahun sebelumnya udah banyak beberapa rumah biliar mereka tuh mendukung gitu. Jadi kayak untuk atlet-atlet yang memang fokus ini mereka bakalan berikan kayak fasilitas gitu. Kayak misalnya Latihan. sticknya dipinjemin, digratisin latihannya gitu kali ya bentuknya. Kalau stick mungkin lebih pribadi ya, tapi kalau kayak kebanyakan fasilitas, jadi mejanya dikasih free, tapi latihan sendiri. Bukan untuk kayak kita bawa teman rame-rame main, enggak. Bener-bener Tapi yang bener-bener penting latihan. Ya. Oh, jadi sebenarnya Banyak udah ada biliar yang udah bantuan melakukan itu. seperti itu. Tapi kalau antusiasmenya sendiri, menurut kamu cukup tinggi nggak sih di Indonesia? Indonesia sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Cuman mungkin itu tadi karena kan masih ada beberapa yang masih belum ngelihat dunia luar gitu. Jadi kayak mau ngelangkah keluarnya itu loh gitu. Benar. Nah, ini juga menarik nih. Kalau misalnya nanti Aina berkeluarga, terus punya anak. Sekarang kan Aina bisa dikatakan meskipun berawal dari hobi ya, tapi kemudian biliar ini sudah menjadi sebuah profesi yang bahkan berhasil mengantarkan kamu jalan-jalan keliling dunia lah begitu. Kalau nanti punya anak, kira-kira akan diarahkan untuk ke profesi yang sama, boleh atau tidak? Kira-kira dia menggeluti bidang ini? Menarik. Ini kenapa mikirnya lama nih? Kenapa omnya panjang banget nih? Iya, sebenarnya balik lagi ya. Kebetulan aku kan orang tuaku juga nggak pernah yang ngekang kamu harus ini, kamu harus ini. Ya. Kebetulan aku one day kalau punya anak tergantung anaknya. Selama dia melakukan segala sesuatunya dengan niat gitu. Iya, jadi maksudku kalau niatnya ada pasti ada hasilnya gitu. Jadi dia harus komit sama Iya, keinginannya dia. benar. Tapi kalau ternyata dia tertarik untuk terjun ke biliar, nggak akan melarang. Nggak akan melarang. Oke, mudah-mudahan nggak berubah pikiran ya. Iya. Karena biasanya gitu tuh, entah kenapa atlet-atlet tuh kalau ditanya anaknya boleh nggak profesinya sama, udah jangan orang tuanya aja gitu. Kalau Aina tetap mendukung berarti ya. Iya.